Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul Arsyil Azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah, selamat bertemu dengan saya pada program kajian Ramadan Angkatan Muda Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap semoga kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan memiliki dua aspek atau dua dimensi. Dimensi yang pertama yang kita sebut dengan hubungan vertikal atau hablum minallah, hubungan langsung antara hamba, antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena puasa ini langsung berhubungan dengan Allah dan dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua adalah dimensi horizontal atau hubungan antara sesama manusia atau yang disebut dengan hablum minan nas. Nah, saya akan menekankan kepada dimensi yang kedua tentang puasa Ramadan terkait dengan hablum minan nas. Bapak Ibu saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hubungan puasa Ramadan dalam konteks hablum minan nas ini, kita mengenal tentang fidyah, yaitu pemberian makanan bagi orang yang sakit dan orang yang sudah tua yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan puasa, maka wajib hukumnya untuk membayar fidyah. Nah, ini adalah wujud dari kepedulian, solidaritas sosial. Puasa Ramadan terhadap orang-orang fakir, orang-orang miskin. Dan sekali lagi hukumnya wajib bagi orang tua yang sudah tidak sanggup dan bagi yang sakit yang tidak mungkin untuk dibayar atau diganti di hari selain hari di luar hari Ramadan. Maka sekali lagi wajib untuk bayar fidyah pada fakir miskin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ramadan tahun ini berbeda dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Kita Ramadan ini berada pada kondisi, situasi, atau berada di tengah-tengah pandemi COVID-19, coronavirus 19 yang menyebar dari seluruh dunia masuk Indonesia, bahkan juga di daerah kita, Kalimantan Tengah. Sehingga tentu dengan kondisi demikian kita dituntut kepedulian bagaimana dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini kita tetap memperhatikan, menjaga diri, mengendalikan diri, dalam rangka juga peduli terhadap saudara-saudara kita yang lain untuk bagaimana kita bisa mencegah peredaran virus corona yang begitu dahsyat dan luar biasa. Terutama lagi tentu Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa wabah ini juga tidak hanya berdampak pada mereka yang terkena virus atau coronavirus 19, tetapi juga dampak sosial ekonomi yang terjadi sungguh sangat berpengaruh terhadap banyak kalangan, banyak masyarakat. Apakah itu golongan pedagang, UMKM, dan lain-lain yang harus kehilangan pekerjaan dan secara otomatis adalah kehilangan pendapatan. Nah, saya kira ini harus mendapat perhatian serius dari kita semua. Kita tidak beda-bedakan apakah yang terdampak itu adalah beragama Islam, beragama Kristen. Kita tidak pandang itu. Suku juga tidak pandang, karena dampak ini terkena kepada semuanya. Dan sebagai seorang muslim tentu kita wajib bahu-membahu, tolong-menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Perintah Allah, dan tolong-menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, inilah saatnya kita semua untuk bagaimana bisa meningkatkan kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang memang berdampak secara sosial dan ekonomi. Kepedulian juga tentu bisa diwujudkan dengan bagaimana kita bisa menjaga diri dengan disiplin diri mengikuti aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Bagaimana kita bisa memakai alat-alat sederhana, masker misalnya, kemudian cuci tangan misalnya, dan ini harus disiplin. Dan yang terpenting, ini saya pesankan khususnya kepada saudara-saudara saya anak-anak muda yang biasa berkumpul-kumpul, ya sedapat mungkin ditahan, dihindari. Supaya apa? Supaya mencegah percepatan peredaran virus ini. Ini penting. Jadi jangan sampai kemudian kita melakukan penggalangan massa, kumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Karena memang saatnya saat ini ya kita harus menunjukkan kepedulian kita itu dengan apa? Ya dengan bersabar, ya menjaga diri, menahan diri. Puasa ini juga kan kita harus bagaimana bisa menahan diri, ya, menahan diri untuk bisa di rumah, menjaga diri untuk tidak bertemu dengan saudara-saudara dulu, kumpul-kumpul dan lain sebagainya. Ini juga saya kira bentuk daripada kepedulian. Yang lain tentu banyak, dengan berbagi sembako, dengan kegiatan penyemprotan disinfektan yang saya lihat dilakukan juga oleh anak-anak muda Muhammadiyah dan kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Jadi kita bersama-sama
saling membantu bahu-membahu terhadap dampak yang disebabkan oleh COVID-19. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa Ramadan ini juga sebagai penggemblengan diri dan juga mawas diri, introspeksi diri, supaya muncul juga rasa solidaritas tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Tidak semua orang bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan nyaman. Sebagian dari kita mungkin menjalankan ibadah puasa itu enak-enak saja, karena diawali dengan sahur, makan enak, minum enak, kemudian diakhiri dengan buka dengan berbagai macam makanan juga yang sudah tersedia. Tapi berpikirlah kita, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang miskin, yang tidak mampu, bahkan mereka puasa terkadang tidak sahur, bahkan mereka puasa terkadang tidak berbuka. Bukan karena merasa hebat, karena memang tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang untuk berbuka atau untuk sahur. Bahkan mungkin mereka sudah terbiasa berpuasa bertahun-tahun, mungkin sehari hanya makan sekali bisa jadi. Nah, dengan puasa ini kita bisa merasakan bagaimana hausnya, bagaimana laparnya dan keringnya tenggorokan ini, sehingga mestinya pengembelengan puasa Ramadan ini yang Allah tentukan setiap tahun, sekali lagi bisa meningkatkan kepedulian kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung, fakir, miskin, dan berbagi, Bapak sekalian, saudara-saudaraku, tidak akan pernah habis-habisnya ketika kita mau berbagi dengan orang lain. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terakhir saya mengajak kepada kita semuanya berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Dan dalam kondisi seperti ini, marilah kita senantiasa bersabar dan sholat untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassalah. Insyaallah kondisi yang ada ini, kita berdoa pada Allah, COVID Corona segera berlalu dari muka bumi ini, segera berlalu dari bumi Indonesia, segera berlalu dari Kalimantan Tengah, sehingga kembali seperti semula kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.